Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk selalu belajar ya. Hari ini anak-anak akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Dalam kondisi pandemi saat ini, ingat selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, membatasi mobilisasi dan interaksi. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir, sehingga anak-anak dapat belajar bersama-sama di sekolah dengan teman dan Bapak Ibu guru. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menyebutkan bunyi sila Pancasila. 2. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai sila pertama Pancasila. 3. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai sila kedua Pancasila. 4. Siswa dapat menyebutkan isi teks cerita berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. 5. Siswa membuat kalimat pertanyaan dari isi teks cerita. Anak-anak, untuk menambah semangat kalian dalam belajar hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ayo mengamati. Anak-anak, sekarang amati gambar burung Garuda. Pada burung Garuda terdapat perisai yang di dalamnya
ada 5 simbol sila Pancasila. Untuk sila yang pertama dilambangkan dengan bintang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan kepala banteng berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila. 1. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Kita harus selalu bersyukur karena telah diberikan kesehatan, sehingga kita selalu semangat dalam belajar. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. 3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, memberi makanan kepada teman. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. 3. Meminjamkan pensil pada teman yang tidak membawa. Ayo membaca. Sekarang kita baca teks berikut yang berjudul Berolahraga Bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, anak-anak, dari teks yang sudah kalian baca, dapatkah kalian menemukan kalimat perintah? Hayo, siapa yang sudah berhasil menemukannya? Ya, betul sekali. Kalimat perintah pada teks berolahraga bersama yang pertama, berhati-hatilah ketika berlari. Kedua, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Apa ya itu kalimat perintah? Siapa yang tahu? Ada yang sudah tahu? Ya, betul sekali. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi sebuah suruhan atau perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah. 1. Penggunaan tanda seru di akhir kalimat. 2. Penggunaan imbuhan kata seperti lah. 3.
menggunakan intonasi nada tinggi. Contoh kalimat perintah. Buanglah sampah pada tempatnya. Siramlah bunga itu. Rapikanlah bukumu di rak buku. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang kalimat perintah, sekarang anak-anak belajar tentang kalimat pertanyaan. Apa itu kalimat pertanyaan? Kalimat pertanyaan adalah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jenis-jenis kata tanya. 1. Apa? Berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan. 2. Siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. 3. Kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu. 4. Di mana? Yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. 5. Mengapa? Berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang kalimat pertanyaan. Sekarang, ayo berlatih. Buatlah pertanyaan dan jawaban tentang pengalaman Udin ketika berolahraga bersama. Tuliskan pertanyaan itu pada kartu tanya jawab seperti berikut ini. Anak-anak dapat menuliskan kartu tanya jawab pada buku kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak sudah belajar tentang sila Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak sudah belajar tentang kalimat perintah dan ciri-ciri kalimat perintah. Yang ketiga, anak-anak sudah belajar tentang kalimat pertanyaan dan jenis-jenisnya. Untuk mengetahui pemahaman anak-anak pada pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak tuliskan soal dan jawaban pada buku kalian masing-masing. Di sini ada 4 soal. Soal yang pertama, tuliskan kegiatan yang sesuai sila pertama Pancasila. Soal yang kedua, tuliskan kegiatan yang sesuai sila kedua Pancasila. Soal yang ketiga, tuliskan 2 contoh kalimat perintah di sekolah. Soal yang keempat, buatlah kalimat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, dan di mana. Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, semoga kita masih diberikan kesempatan pada pertemuan berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.